Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya CP040 Bayu Pratama dari Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas benchmarking ERP Odoo versus SAP Business. Adapun aspek yang akan dibandingkan, yang pertama ada cakupan akses user, yang kedua biaya yang dikeluarkan, yang ketiga bisnis yang cocok diterapkan, yang terakhir adalah UI UX. Sebelum ke pembahasan aspek yang akan dibandingkan, saya akan menjelaskan apa itu mereka berdua. Yang pertama, SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) dengan modul yang lengkap guna mengatur pengelolaan manajemen bisnis yang Anda bangun, baik bisnis dalam usaha yang besar, menengah maupun usaha kecil. Yang kedua adalah Odoo. Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis terkemuka dan salah satu vendor perangkat lunak dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Didirikan pada tahun 2005 oleh Fabian Pinker, CEO-nya saat ini, Odoo adalah salah satu aplikasi bisnis cloud yang paling banyak diinstal. Lalu kita lanjut ke pembahasan aspek yang akan dibandingkan. Yang pertama ada cakupan akses user. Untuk saat ini SAP secara data, saat ini pengguna SAP Business sebanyak 6.500 user dengan 670 partner di 190 negara. Yang kedua Odoo. Saat ini pengguna Odoo mencapai 5 juta user atau lebih dengan 2.550 partner di 120 negara. Yang kedua ada biaya yang dikeluarkan. Di sini saya mengambil contoh Odoo Enterprise dan SAP Business One, di mana untuk masing-masing harga itu berbeda. Mulai dari Odoo Enterprise dari $8 per user per bulan, lalu ada SAP Business One yaitu dengan $2.975 per user perpetual plus tambahan 18% per year. Selanjutnya ada bisnis apa yang cocok diterapkan. Bisnis yang cocok diterapkan oleh Odoo yaitu pengecer, termasuk e-commerce, ada perusahaan dengan operasi layanan lapangan, perusahaan R&D, perusahaan jasa, perusahaan pemasaran, ada perusahaan manufaktur, perusahaan distribusi, perusahaan pelatihan, konsultan dan mitra Odoo, perusahaan IT dengan pengembangan terlatih, yang terakhir kantor akuntan. Berikut bisnis yang cocok diterapkan oleh SAP. Yang pertama ada SAP Business One, yang kedua ada SAP Business by Design, solusi untuk sustainability, solution for energy and carbon management, solusi untuk lingkungan, kesehatan dan keselamatan, finance plan for SAP solution, SAP custom development, SAP consulting, SAP education. Lanjut pembahasan yang selanjutnya itu perusahaan yang menggunakan Odoo, yaitu ada yang pertama ada Dell, kemudian ada Intel, ketiga ada Philips, keempat Toyota, yang kelima ada Marks and Spencer, yang keenam ada Netflix, ketujuh ada General Electric, yang kedelapan ada Coca-Cola, yang kesembilan ada Deutsche Bank. Kemudian perusahaan yang menggunakan SAP itu ada satu Telkomsel, yang kedua Daihatsu Motor, yang ketiga ada Bluebird, yang keempat ada Aqua, yang kelima ada United Tractor, kemudian yang keenam ada Pertamina, yang ketujuh ada Bento Prima, dan lainnya. Berikut ini adalah tampilan UI UX dari Odoo, bisa dilihat di layar monitor Anda. Kemudian perbandingan dengan UI UX dari SAP Business. Lalu di sini saya menambahkan sedikit pro dan kontra dari setiap masing-masing software ini ya. Yang pertama ada Odoo.
Untuk Pro-nya tersedia banyak modul dan hanya membayar sesuai paket yang diinginkan. Yang kedua, harga sangat terjangkau apabila tidak menggunakan customize. Lalu ada kontra, yang pertama perlu banyak customize untuk kebutuhan perusahaan menengah, terutama manufacturing. Yang kedua, untuk fitur payroll dan timesheet, meskipun tidak login ke aplikasi, tetap perlu membayar lisensi user apabila Anda ingin melacaknya di dalam sistem. Jadi untuk pabrik yang besar bisa memerlukan harga yang cukup tinggi. Lalu yang kedua ada pro kontra pada SAP. Yang pertama itu pro, satu, dapat di-customize selengkap apapun yang Anda inginkan. Dalam kurung perlu biaya tambahan. Yang kedua, tersedia lisensi perpetual ataupun subscription. Jadi Anda bisa mengatur budget pembelian lebih baik. Kemudian ada kontra, yang pertama, fitur ditargetkan untuk perusahaan menengah, tetapi harga di luar jangkauan perusahaan menengah di Indonesia. Yang kedua ada client web base, kurang kuat, jadi belum bisa mengakses semua fitur melalui web. Yang terakhir ada fitur kompleks, jadi memerlukan sumber daya manusia kualitas tinggi untuk menjalankan sistemnya atau fitur-fitur yang berada di SAP. Jadi kesimpulannya bahwa laporan di atas adalah sebuah kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada Odoo maupun SAP, tergantung dari bisnis masing-masing perusahaan, yang dimana sebelum memilih ERP yang tepat digunakan adalah kriteria harus diseleksi oleh perusahaan, seperti harganya, kecocokan organisasi perusahaannya, pemakaiannya, dan juga hal-hal lain seperti user interface. Begitu penjelasan singkat dari saya, Bayu Pratama, CP040 dari Universitas Gunadarma jurusan Sistem Informasi. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.